Episode 77. Dokterku itu istriku. Hari ini adalah hari di mana Dina bertunangan. Semua diundang, Mama, Papa, James dan juga Rocky juga ikut, karena pesta tersebut diadakan di salah satu hotel milik Rendra. Semua dokter dan staf karyawan rumah sakit juga diundang. Mas, bagus tidak bajuku? Tanya Raisya. Bagus sayang, apapun yang kamu pakai, istriku akan tetap cantik, apalagi kalau tidak memakai baju. Jawaban Rendra yang asal. Raisya memelototi Rendra dengan gemes. Rendra cuma nyengir melihat itu. Cantik kok, banget malahan, besok kita beli pakaian yang muat ya, Mas yang akan mengantarkan nyonya tercinta belanja, tapi yang ini pas dan cantik. Jawab Rendra jujur. Oh ya. Raisya mendekati Rendra dan mengalungkan tangannya di leher Rendra. Sayang, jangan membangunkan yang sedang tidur, bisa bahaya. Atau kita berpesta sendiri saja, itu lebih baik malahan. Goda Rendra. Vina sahabatku Mas, tidak mungkin aku tidak datang. Dia bahkan sudah seperti saudara buat Ray. Lalu Raisya mengecup pipi Rendra dan dia meneruskan bersiapnya. Rendra tersenyum melihat istrinya ini, biasanya seorang wanita, istri Sultan akan sering belanja, bahkan barang-barang branded, kalau Raisya malah sebaliknya, bajunya sudah banyak yang tidak muat, dia masih saja belum memborong, bahkan menunggu izin suami. Alhamdulillah ya Allah, dia memang bidadari tanpa sayap yang kau kirimkan untukku. Dia bahkan tidak lelah mengingatkan aku jika aku salah. Rendra melihat Raisya yang masih sibuk memakai hijabnya. Rendra terus memperhatikannya dengan intens. Mas ayo. Ajak Raisya. Barulah Rendra sadar dari lamunannya. Ayo. Dia berdiri dan menggenggam tangan Raisya dengan lembut lalu menuntunnya keluar. Sayang bagaimana kalau kita beli mansion saja? Anak pertama kita saja 3 belum yang kedua, ketiga, rumah ini tidak akan cukup untuk kita semua. Rendra mengusulkan untuk membeli mansion pada Raisya. Tidak Mas, aku tidak setuju, rumah segede ini dibilang kecil. Lebih baik kita renovasi saja rumah ini daripada membeli mansion mewah. Rumah ini penuh dengan kenangan. Tempat di mana aku datang kemari sebagai istri, tempat di mana aku pernah merawat tuan muda yang manja dan narsis, tempat kita pertama kalinya menyatukan cinta kita, aku tidak mau pindah dari sini. Jawab Raisya tegas. Rendra menciumnya bahkan menitikkan air matanya. Raisya benar, rumah ini adalah surganya, jangan melihat dari kemewahan sebuah rumah itu tapi makna dari semua itu. Mas, kamu menangis. Raisya menoleh ke arah Rendra dan melihat pria itu menangis. Rendra langsung mentigaluk bumil itu dengan erat, dia tidak peduli dengan dirinya yang menangis atau dilihat orang lain. Saat ini dia sangat terharu dan merasa bahagia atas pengorbanan sang istri yang sudah sabar dan ikhlas merawat dia sampai sembuh dan setia mendampinginya. Raisya membalas dan mengelus punggung Rendra dengan lembut. Kamu benar sayang, rumah ini tidak akan pernah tergantikan walaupun 10 kali lebih mewah dan indah, di rumah ini kenangan dan kehidupan dimulai. Kita memulai dari sini dan disinilah nanti kita berakhir, dengan kembali kepada Allah, maafkan aku kalau mengajakmu pindah, kita tidak akan pindah kemana-mana, kita akan menambah kenangan-kenangan itu bersama anak-anak kelak. Ucap Rendra, pemuda itu mengusap air matanya, dia menangkup kedua pipi Raisya dan mencium dahi Raisya sangat lama, barulah mereka masuk ke dalam mobil. Kejadian tadi tak luput dari pandangan James dan Rocky, mereka ikut terharu dengan kisah majikannya itu, sampai-sampai ikut berpelfkan. Kenapa kalian, gay ya? Goda Rendra. Kedua pemuda itu langsung melepas pelfkannya dan saling membuang muka,
Lalu mereka membukakan pintu untuk kedua bos mereka. Kami terharu dengan kisah bos berdua, semoga bos selalu dilindungi Allah, dan tidak ada lagi Romeo ataupun Vero yang lain. Kata James mewakili dirinya dan Rocky. Terima kasih atas dukungan kalian, dan lihat ternyata bos kalian yang paling ganteng dan narsis ini, ternyata cengeng ya. Sindir Raisya. Biarin, aku kan cengengnya cuma sama kamu saja. Jawab Rendra tak mau kalah. Rocky segera menjalankan mobil itu dengan kecepatan sedang, mereka berempat tidak seperti bos dan anak buahnya tapi malah seperti saudara, dan Raisya sudah seperti seorang ibu yang menengahi anaknya kalau sedang berdebat. Buk tolong, ayah nakal Buk. James malah memanggil Raisya dengan Buk dan Rendra dengan ayah. Enak saja kapan gue kawin dengan ibu lo. Sewot Rendra. Ingat umur, kalian bertiga sudah seperti anak SMA yang berebut mainan saja. Kata Raisya dengan kesal. Hahaha. Mereka bertiga tertawa ngakak dan Raisya mempunyai ide untuk mengerjai ketiga pemuda somplak itu. Awas ya kalian, lihat saja di pesta Vina nanti. Batin Raisya. Mobil terus melaju dan ada saja aksi dari ketiganya, nanti yang satu diam yang satu lagi ada ide yang muncul, hingga akhirnya mereka sampai di Hotel Family Hotel. Hotel ini Rendra yang membangunnya. Dia ingin menciptakan sebuah hotel dengan nuansa keluarga. Di hotel itu sangat lengkap, ada kamar pengantin, ada kamar keluarga, bahkan dilengkapi dengan permainan dan menu keluarga juga. Makanan di hotel ini ada 3 variasi, ada menu khas masakan rumah, ada juga menu Nusantara, dan menu internasional. Rendra menyewakan ballroom hotel itu pada Vina dengan tarif Rp, jadi gratis. Mereka hanya membayar untuk makanan saja, mulai dari tempat, makanan, dekorasi serta hiburan gratis. Mobil Rendra parkir di tempat VVIP khusus parkir pemilik hotel. Mereka juga disambut baik oleh pemilik pesta, serta orang tua Vina. Raisya. Panggil Fanny ibu dari Vina. Ibu. Raisya menghambur ke pelukan Fanny. Mereka saling melepas rindu, lama tidak bertemu. Kamu semakin cantik saja sayang, katanya sudah menikah, mana suamimu? Tanya Fanny. Wanita parubaya itu bingung karena ada 3 pria tampan yang hadir bersama Raisya tadi. Ini suami Rei, namanya Narendra. Raisya memperkenalkan Rendra pada Fanny ibu Vina dan Pak Budi ayah Vina. Mereka langsung akrab karena memang Rendra yang mudah bergaul dan have fun pada siapapun. Suamimu ganteng sekali nak, ini mah jauh dari Salman itu. Jawab Fanny keceplosan. Terima kasih Bu, memang saya ganteng iho Bu pakai banget, jadi anak ibu ini sangat beruntung punya suami saya sudah ganteng, baik dan tidak sombong. Jawab Rendra dengan santainya. Haha iya betul nak, itu benar sekali, kamu juga humoris. Jawab Pak Budi. Raisya hanya tersenyum menanggapi semuanya, dia sudah terbiasa mendengar semua itu, dan untung yang dikatakannya itu benar adanya. Episode 78. Acara tunangan berjalan dengan lancar, tinggal acara hiburan saja. Kimi juga hadir bersama Zain. Setelah makan beberapa menu, akhirnya Raisya akan melancarkan aksinya. Pertama dia meminta 2 dokter yang dekat sekali dengan calon pengantin maju ke depan, ditambah Andra sendiri. Hadirin semuanya selamat malam. Raisya mulai bicara di depan dengan mic. Rei mau ngapain itu? Tanya Kimi penasaran. Lihat saja Ma. Ini pasti triplet cucu mama mulai beraksi. Jawab Rendra yang peka akan tindakan Raisya. Malam ini malam yang berbahagia untuk Dr. Andra dan Dr. Vina. Kami sebagai sahabatnya akan menghibur pada undangan semua. Saya sebagai pembawa acara,
akan memanggil beberapa nama yang siap menghibur kita semuanya. Yang pertama Dr. Andra sendiri, yang kedua Dr. Vikram, yang ketiga Dr. Aziz. Tepuk tangan terdengar sangat antusias, sementara tiga dokter yang dipanggil namanya, saling memandang tidak tahu maksud dari istri bos mereka itu. Kita sudah tahu kan siapa beliau ini, ayo ketiga dokter silahkan ke atas panggung. Mereka ini sudah terkenal mulai tampang maupun prestasinya, sudah tidak diragukan lagi, tapi malam ini mereka tidak akan menunjukkan kebolehan mereka sebagai dokter tapi mereka akan menyanyikan sebuah lagu untuk menghibur kita semua. Kata Raisya. Para tamu undangan bertepuk tangan dengan riuh, bahkan bersiul. Semua penasaran dengan suara tiga dokter primadona Respandawa tersebut. Andra, Aziz dan Vikram bingung mau bertanya apa yang sudah dihafal ketiganya. Selang beberapa menit, akhirnya mereka menemukan sebuah lagu dari Andra and the Backbone dengan judul Sempurna. Andra mengambil mic-nya dan mulai bicara. Hadirin semuanya, sebelumnya kami minta maaf jika lagu kami kurang enam didengar, sungguh sebuah kejutan dari Nyonya Bos meminta kami bernyanyi. Oke, malam ini kami bertiga akan menyanyikan lagu dari Andra and the Backbone Sempurna. Musik mulai dimainkan oleh tim band, malam ini memang lengkap ada band pengiring. Tiga dokter tampan itu mulai bernyanyi dengan lumayan menghibur meski ada suara yang fals-fals sedikit tapi mereka menikmatinya. Terima kasih dan tepuk tangan yang meriah, masih lanjutkan. Yang kedua persembahan dari Dr. Vina, Dr. Siska dan Suster Ruhi, silahkan dokter dan suster cantik, tunjukkan performa kalian. Dengan malu-malu dan gemes dengan ulah Raisya mereka bertiga maju, Raisya tahu Vina dan Siska suka sekali lagu dangdut jadi pasti mereka akan nyanyi lagu dangdut. Oke teman-teman kami semuanya, untuk menuruti ngidamnya sohib kami ini maka saya Vina dan ini Siska, dan dia Ruhi, tadi dengan MC belum diperkenalkan satu persatu kan, makanya saya kenalkan, malam ini ayo kita nyanyi bareng, tadi Pak Dokter nyanyi lagu pop romantis maka saya dan kawan-kawan akan nyanyi lagu dangdut, siap semu. Ucap Vina di panggung. Semua bertepuk tangan dan mengacungkan dua jempolnya. Dua lagu ya. Oke lagu yang pertama judulnya Lost Doll dan yang kedua Sayang Baby via Valen. Ucap Vina. Ketiga gadis cantik di depan tersebut menggoyang ballroom family hotel. Ma, lihat anak-anak muda itu mereka sangat energi dan menghibur. Mungkin di rumah sakit sesekali kita mengadakan hiburan seperti ini supaya lebih rileks dan berwarna. Zain memiliki ide untuk mengadakan hiburan berkala di rumah sakit supaya lebih rileks dan semangat. Mama setuju Pak, lihat menantu kita, dia sudah mulai tertular putramu, ucap Kimi. Mungkin karena bawaan bayi mereka Ma, aku yakin anak-anak dalam perut Raisya bakal seperti Rendra, dan siapa juga biang keroknya, wanita cantik di samping papa, yang menghadirkan warna hidup dan keseruan keluarga kita Ma. Kata Zain. Kimi hanya tersenyum lebar, memang kejahilan dan kenarsisan Rendra menurun dari dia. Kembali di panggung. Wah terima kasih Besti, bagaimana menghibur bukan, kapan lagi kita bisa dihibur dokter ganteng, dan cantik kalau tidak di sini, dan yang ketiga ini tidak kalah seru lagi. Mereka ini aktor pendatang baru, mirip-mirip boyband Korea, tapi mereka boyband lokal. Kata Raisya. Sementara Rendra menelan salivanya, dia yakin namanya pasti akan dipanggil. Wah siapa itu bos, boyband baru, penasaran gue. Ucap Rocky. Lo juga akan tahu, tapi siap-siap kalian pasti akan terkejut. Jawab Rendra. Oke penasaran siapa mereka? Penasaran dong? Oke kita sambut saja ini dia Narendra Ibrahim dan kedua asistennya, James dan Rocky,
Silahkan sayang dan anak-anak ibu, tunjukkan pesona kalian. Kata Rocky. Hadirin semuanya langsung histeris, apalagi para perempuan. Ini sih bukannya mirip opa Korea, malah lebih dari opa-opa Korea. Sementara James dan Rocky melongo, sambil menunjuk diri mereka sendiri. Ayo, ibu negara bisa ngambek 7 hari 7 malam. Kata Rendra sambil berjalan duluan dengan super pede, dia malah memberikan cium jauh pada semuanya layaknya top aktor saja. Diikuti James dan Rocky di belakang Rendra. Ballroom tersebut sudah mirip konser boyband suara riuhnya. Melihat gayanya anakmu, bisik Zain. Haha, ini baru putra Kimberly. Jawab Kimi tak kalah narsis. Sementara Raisya hanya geleng-geleng kepala melihat mereka bertiga naik ke atas panggung. Sampai di atas Rendra membisikkan sesuatu kepada kedua asistennya. Rocky dan James menahan tawanya mendengar apa yang dibisikkan bos mereka. Tiga pemuda tampan itu masih berdiri diam, di sana menunggu sampai suasana tenang. Selamat malam semua, sudah kenal dong dengan saya, tahu tidak ibu hamil di ujung sana itu, dia mengira saya ini artis Korea. Itulah pertama kali aku melihatnya serta jatuh cinta pada pandangan pertama. Malam ini akan aku kabulkan keinginan istri dan calon anak-anakku di dalam perutnya untuk menjadi boyband dadakan. Saya butuh 2 orang lagi, mereka sopir dan bodyguard Dr. Raisya, Doni dan Dani. Ayo dimanapun kalian berada naiklah ke atas panggung. Rendra meminta Doni dan Dani juga naik ke atas sana. Tapi sambil menunggu mereka ada hiburan dari kami bertiga, sebuah lagu yang cukup terkenal dan semua pasti sudah hafal lirik lagu itu. Kata Rendra. Ketiga pemuda tersebut mengambil mic yang dikaitkan ke telinga dan mulai bernyanyi. Tapi lagu yang mereka bawakan malah mengundang tawa seluruh undangan. Tidak ada yang tidak tertawa mendengar lagu dan tarian mereka. Potong bebek angsa masak di kuali. Nona minta dansa-dansa 4 kali. Sorong ke kiri sorong ke kanan lalalala. Mendengar lagu yang dibawakan Rendra, Raisya menutup mukanya dengan kedua tangannya. Dia sangat gemes dengan ulah dia, mau mengerjai mereka malah dia yang dimerjain. Haha, ya Allah ma, lihat mereka, seperti anak SD saja. Zain memukul-mukul pahanya tertawa ngakak melihat lelucon 3 pemuda somplak itu. Sementara 3 pemuda tersebut santai saja seperti tak berdosa sama sekali.